Kristen Thorn rela membunuh beruang kutub yang kuat, lalu membawakan kulit dan bulunya untuk perempuan yang dia cintai. Dia juga rela merampas kapal besar bajak laut yang bermuatan giok, sutra, dan candu. Dia rela pergi ke Australia, ke dasar bumi, lalu membawakannya kanguru, meskipun setelahnya tidak tahu guna kanguru untuk perempuan itu. Kristen Thorn bahkan rela membawakan sebuah bintang jatuh agar Victoria Forrester, perempuan yang dicintainya itu, mau memberikannya ciuman dan sebuah ikrar pernikahan. Selamat datang untuk yang suatu saat mampir karena tersesat di negeri peri, di balik desa tembok, di bawah kekuasaan kerajaan Stormhold. Berawal dari sumpah gegabah seorang pemuda untuk membawakan bintang jatuh dan gertakan seorang perempuan, novel Stardust karya Neil Gaiman ini dimulai. Punyaku terbitan tahun 2007 dan kemudian dialihbahasakan oleh Femi Syarani Ardianto dan Herman Ardianto. Kristen Thorn melewati gerbang yang memisahkan antara desa tembok dan negeri peri tanpa kesulitan yang berarti. Meskipun gerbang itu dijaga ketat seperti biasanya. Berbekal 6 buah apel ranum, roti dan seiris keju dari ibunya, dan bunga tetes salju dari ayahnya, dia melangkah menuju ke negeri peri dan belum tahu kalau ternyata tidak cuma dia yang menginginkan bintang jatuh. Meskipun alasan mereka berbeda-beda. Yang pertama, calon-calon Raja Stormhold ke-82 yang akan menggantikan tahta ayahnya yang hampir meninggal, dengan syarat mereka mampu menemukan batu ratna cempaka. Batu itu yang dilemparkan oleh ayahnya ke udara, melengkung melewati awan, mencapai titik puncak lengkungannya, tetapi terus membubung melampaui akal sehat, dan jatuh bersama bintang jatuh. Yang kedua adalah Ratu Penyihir dan saudari-saudarinya, kaum Lilim, yang menginginkan jantung bintang jatuh agar mampu memperoleh kemudahan mereka kembali. Mungkin Kristen Thorn bukanlah lawan yang sepadan untuk keduanya, tetapi tenang saja, karena untuk menyelesaikan misinya, Kristen Thorn banyak memperoleh bantuan. Bantuan pertama datang dari Katai berbulu yang berhutang budi kepada Kristen Thorn dan ayahnya dulu. Makhluk itu memberinya rantai yang ditempa oleh kaum kurcaci dan dibuat oleh nafas kucing, sisik ikan, dan cahaya bulan dalam kolam untuk membawa bintang jatuh. Makhluk itu juga memberinya lilin yang dengan cahayanya mampu mempercepat perjalanan Kristen Thorn kepada bintang jatuh. Perjalanan yang ditempuh dengan kaki manusia akan memakan waktu 6 bulan, tetapi dengan bantuan cahaya lilin, perjalanannya hanya memakan waktu 1 langkah. Lalu bantuan juga datang dari unicorn yang kelak akan menyelamatkannya dari anggur beracun. Bantuan juga datang dari pohon beech yang memberinya daun tembaga untuk menemukan kembali bintang jatuh yang sempat terlepas dari genggamannya. Dia juga dibantu oleh kapal langit saat Kristen Thorn dan bintang jatuh melarikan diri dari Ratu Penyihir. Kapten kapal itu yang ternyata adalah anggota persaudaraan yang menginginkan keberhasilan Kristen Thorn. Ayahnya juga secara tidak langsung memberikannya bantuan, karena ternyata bunga tetes saljulah yang mampu ditukarkan dengan tumpangan kereta menuju kembali ke desa tembok. Perjalanan yang jika ditempuh dengan berjalan kaki, maka akan memakan waktu berminggu-minggu. Di dalam novel ini, memang keberuntungan bisa mengalahkan kekuatan. Tetapi setidaknya keberuntungan Kristen Thorn tidak diperoleh secara cuma-cuma. Kurasa keberuntungannya diperoleh karena karakter dia yang loyal terhadap teman seperjalanannya. Karena di negeri peri, yang kita tabur adalah yang kita tuai. Bahkan Ratu Penyihir pun bisa terkena kutukannya sendiri, dan ahli racun bisa mati karena racun. Tetapi seperti novel fantasi tipis lainnya, menurutku kekurangan novel Stardust ini adalah world buildingnya. Aku sebagai pembaca tahu kalau negeri peri adalah negeri yang magis, dan Ratu Penyihir adalah salah satu antagonisnya. Maka aku penasaran dengan cara kerja sihir dalam novel ini, di dalam negeri peri ini. Bagaimana sihir mempengaruhi kaum Lilim? Bagaimana sihir mempengaruhi Kristen Thorn yang seakan-akan ikut campur dalam semua keputusannya? Dan bagaimana sihir itu sendiri membentuk negeri peri yang magis? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dieksplor dalam novel tipis ini. Kekurangan lain novel Stardust
Sebagai novel fantasy romance, menurutku adalah romansnya terasa, gimana ya bilangnya, dingin, hambar, setidaknya untuk preferensiku. Bahkan humornya pun lebih terasa daripada romansnya itu sendiri. Memang, ada perkembangan karakter dalam diri Tristan Thorn, yang pada awalnya adalah seorang pemuda yang mencintai seorang perempuan hanya karena fisiknya saja, kemudian mencintai perempuan lain. Perempuan dengan personality traits, perempuan yang berjuang bersamanya di negeri peri. Kalau ada yang belum baca novel ini, maka review kali ini akan jadi spoiler review, seperti biasanya. Tetapi yang sudah baca novel ini pasti tahu, kalau bintang jatuh yang terjatuh di negeri peri adalah seorang perempuan bernama Yvain, karena dia dulu adalah bintang fajar. Semoga saja Tristan Thorn yang memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya bersama si bintang jatuh tidak menjadikan perempuan itu sebagai pelarian belaka. Memang actions speak louder than words. Tidak ada kata-kata romantis yang terucap. Tetapi segala tindakan Tristan Thorn selama ini didasarkan pada loyalitas dan rasa cintanya terhadap Victoria Forrester. Maka dari itu aku merasa kisah cinta mereka berdua antara Tristan Thorn dan si bintang jatuh terlalu dipaksakan, terutamanya untuk kebutuhan ending. Memang mereka berdua pada akhirnya akan menghadapi takdir yang jauh lebih megah. Unsur romans dari sisi si bintang jatuh juga tidak dibangun dengan lebih baik. Pada awalnya dia membenci Tristan Thorn karena menjadikannya tawanan. Tetapi pada akhirnya harus membalas budi karena lelaki itu menyelamatkannya dari pisau ratu penyihir yang menginginkan jantungnya. Aku nggak tahu apa sebenarnya Neil Gaiman ingin memasukkan unsur ini atau tidak. Tapi aku merasa adanya unsur Stockholm Syndrome pada cinta tiba-tiba yang dirasakan si bintang jatuh terhadap Tristan Thorn. Kalau Neil Gaiman memang memaksudkan ada unsur seperti itu, kurasa adanya disturbing theme untuk sebagian pembacalah yang menjadikan novel Stardust sebagai novel dewasa, selain adegan dalam bab pertama novel ini. Untuk yang sudah pernah baca novel ini, bagaimana pendapat kalian? Atau ada yang tertarik untuk membaca novel ini? Kolom komentar selalu terbuka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di hari Senin.